Fabio, I imagine the team have and Ducati have our base setup of the dry and we do Jadi sorotan dunia, aksi pawang hujan ini curi perhatian penonton dan juara dunia MotoGP Fabio Quartararo. Pawang hujan bernama Rara Isti Wulandari sempat turun ke sirkuit Mandalika sambil membaca mantra untuk menghentikan hujan. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda ada seorang yang lebih hebat daripada pawang hujan yang ada di Mandalika? Nah, namanya adalah Elia. Dikatakan bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian setelah 3,5 tahun berlalu, Elia berdoa lagi supaya hujan turun. Maka langit pun menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Padahal pawang hujan yang tercanggih sekalipun hanya bisa meminta supaya hujan tidak turun mungkin paling lama hanya beberapa jam atau sehari atau maksimal 1 bulan saja. Tetapi tidak bisa bertahun-tahun. Nah, setelah itu hujannya pasti akan turun. Selain dengan bantuan pawang hujan, dengan bantuan teknologi dan peralatan modern, manusia juga bisa bikin hujan buatan dan diarahkan lokasi turun hujannya atau memindahkan lokasi turun hujan di tempat yang lain supaya lokasi tertentu tidak kebanjiran misalnya. Tetapi itu pun harus dengan biaya yang sangat mahal dan tidak bisa terus-menerus, hanya sesekali saja, dan itu pun harus memenuhi sejumlah prasyarat tertentu. Misalnya jumlah awan yang cukup dan arah serta kekuatan angin yang tertentu. Tetapi masalahnya sekarang adalah kenapa kalau kita berdoa kepada Tuhan, seringkali doa-doa kita itu tidak dijawab. Ini bicara masalah kuasa dan kebenaran. Pertama-tama yang harus kita sadari dan ketahui adalah bahwa kuasa Tuhan itu tidak hanya dimonopoli oleh pastor, pendeta, atau hamba-hamba Tuhan yang terkenal, tetapi juga berlaku bagi setiap orang percaya kepada Kristus, sebab firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 16 ayat 17 sudah dengan jelas mengatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya, dan bukan berkata tanda-tanda ini menyertai pastor, pendeta, atau hamba Tuhan terkenal saja. Selain daripada itu, kita juga harus ketahui bahwa Alkitab telah mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat 16. Artinya, jikalau kita tidak benar di hadapan Allah, maka doa kita tidak akan ada kuasanya atau tidak akan dikabulkan Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan benar di hadapannya seperti Nabi Elia? Pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosanya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Yang kedua, hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan hidup sesuai firman-Nya, mengamalkan kebenaran dengan jalan membaca, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Kisah Rasul 10 ayat 34-36. Jikalau dia jatuh di dalam dosa lagi, maka segeralah bertobat, minta ampun kepada Tuhan, saling mengaku dosa seorang terhadap yang lain, dan saling mendoakan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Yakobus 5 ayat 16. Sehingga dengan demikian dia dibenarkan lagi di hadapan Tuhan. Ketiga, tekun menantikan Tuhan sampai akhir hidup kita. Maksudnya, janganlah melepaskan iman percaya kepada Tuhan selama hidup ini, meskipun dalam menghadapi berbagai pencobaan, masalah atau penderitaan, sesulit apapun itu. Janganlah mau mengganti iman percaya kepada Tuhan dengan mengikuti Allah lain atau mengikuti Allah dunia ini.
dalam hidup di dunia ini. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Apabila kita ingin dipercaya Tuhan untuk melakukan hal atau perkara yang besar seperti Nabi Elia, maka pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kita dan bahwa Tuhan selalu bersama kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Nah, kuasa apa saja? Segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam Tuhan Yesus. Jadi termasuk antara lain kuasa untuk menurunkan hujan, dan sebaliknya kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan orang sakit, dan lain-lain. Matius 28 ayat 18. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ada banyak orang Kristen yang mau berhasil secara mendadak dan mau langsung dipercaya Tuhan untuk melakukan hal atau perkara yang besar atau luar biasa. Tetapi itu bukan rumusnya Tuhan, sebab rumus Tuhan adalah perkara besar harus dimulai dari hal atau perkara yang kecil. Dan yang terakhir, yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu hal atau perkara adalah carilah kehendak Tuhan terlebih dahulu dan mintalah hikmat-Nya. Sebab segala sesuatu adalah Tuhan yang mengerjakannya bagi kita, sedangkan kita hanyalah alat atau budaknya saja bagi kemuliaannya. Jika kita bertindak menurut kehendak kita, maka kita tidak akan pernah berhasil apapun. Yohanes 15 ayat 5. Kalaupun berhasil, maka kita hanya demi memuliakan dan menyombongkan diri sendiri saja, dan orang sombong pasti akan direndahkan Tuhan. Nah, saat ini kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang hebat melalui kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.